Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan kelas F serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai penghindaran pajak berganda dari negara Swiss, Italia, dan Denmark. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Rafi Faisal dengan NPM 21013010176. Yang kedua ada Rohadatul Sabila dengan NPM 21013010244. Yang ketiga ada saya sendiri dengan NPM 21013010245. Dan yang terakhir ada Aurel Gerizela dengan NPM 23013010111. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep dari P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Nah, jadi P3B adalah perjanjian internasional antara dua negara yang mengatur pembagian hak perpajakan atas penghasilan untuk mencegah pajak berganda dan menarik investasi asing. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum, yang kedua mencegah penghindaran pajak, dan yang ketiga memfasilitasi pertukaran informasi antara negara. Nah, P3B ini juga menetapkan prosedur untuk menyelesaikan sengketa pajak dan memastikan perlakuan setara dalam perpajakan. Pajak Indonesia dan Italia tanggal disahkannya itu tanggal 18 Februari tahun 1990. Nah, pajak-pajak yang dicakup dalam persetujuan ini yang pertama ada sepanjang mengenai Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 ya nomor 7 tahun 1983 dan sepanjang dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut. Pajak perseroan yang dikenakan berdasarkan ardonasi, pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1970. Tersebut itu adalah pajak atas bunga dividen dan royalti tahun 1970. Nah, sepanjang mengenai Italia, pajak penghasilan perorangannya itu adalah pajak penghasilan perseroan. Tarif pajak dalam P3B itu ada 10% untuk interest, royalti S 10 atau 15%, dividen atau portofolio itu 15% dan dividen substansional holding itu 10% dan bridge profit tax itu 12%. Penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Denmark. Tax Treaty Indonesia dan Denmark merupakan sebuah perjanjian pajak yang disahkan pada tanggal 28 Desember 1985 dan mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 1987. Pajak-pajak yang berlaku menurut persetujuan ini pada khususnya adalah yang pertama, sepanjang mengenai Indonesia, pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan sejauh dinyatakan dalam UU Pajak Penghasilan tersebut, pajak perseroan yang dikenakan berdasarkan Ordonasi Pajak Perseroan 1925, Lembaran Negara Nomor 319 Tahun 1925 terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970, dan pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak atas bunga, dividen dan royalti 1970, UU Nomor 10 Tahun 1970. Selanjutnya disebut pajak Indonesia. Dan di Denmark, yang pertama pajak penghasilan negara, lalu ada pajak penghasilan kota, pajak penghasilan kabupaten, kontribusi pensiun usia lanjut, pajak pelaut, pajak penghasilan khusus, pajak gereja, pajak dividen, kontribusi dana belanja harian untuk orang sakit, pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Hidrokarbon. Selanjutnya disebut pajak Denmark. Untuk tarif pajak dalam penghindaran pajak berganda Indonesia dan Denmark, untuk interest 10%, lalu royalti 15%, dividen portofolio 20%, dividen substansial holding 10%, dan branch profit tax 15%. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait negara Swiss. Jadi pajak-pajak yang berlaku pada saat ini untuk di Indonesia, pajak penghasilan termasuk pajak perseroan dan setiap pajak yang dipungut pada sumbernya, pembayaran di muka sehubungan dengan pajak tersebut nantinya akan disebut sebagai pajak Indonesia. Sedangkan di Swiss, pajak-pajak federal, kanton dan komunal atas
penghasilan dari seluruh penghasilan yang diperoleh, penghasilan dari modal, laba industri dan perniagaan, keuntungan dari modal, dan bagian-bagian penghasilan lainnya itu akan disebut sebagai pajak Swiss. Nah, di sini ada tarif pajak dalam P3B negara Swiss. Untuk interestnya itu ada 10%, royaltiesnya 10%, dividen portofolio 15%, dividen substansial holding 10%, dan untuk branch profit tax-nya itu 10%. Contohnya yaitu ada penghindaran pajak berganda. Dalam Indonesia, apabila penduduk Indonesia memperoleh penghasilan dari Swiss, di mana penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Swiss berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, maka jumlah pajak Swiss yang terhutang atas penghasilan tersebut diperkenankan untuk dikurangkan dari pajak Indonesia yang dikenakan pada penduduk tersebut. Namun demikian, jumlah pajak yang boleh dikurangkan itu tidak akan melebihi bagian dari pajak Indonesia yang memadai untuk penghasilan tersebut. Sedangkan dalam negara Swiss, apabila penduduk Swiss memperoleh penghasilan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan persetujuan tersebut dapat dikenakan pajak di Indonesia, Swiss akan membebaskan penghasilan tersebut dari pajak dengan ketentuan bahwa apabila laba yang diperoleh penduduk Swiss dari sumber di Indonesia yang didasari oleh ayat 2 pasal 4 dikenakan pajak di Indonesia, pajak Swiss yang dikenakan atas laba tersebut akan dikurangi dengan setengahnya. Apabila penduduk Swiss memperoleh dividen, bunga, atau pembayaran-pembayaran untuk jasa yang berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 10, 11, dan juga 13 dapat dikenakan pajak di Indonesia. Atas permintaan, Swiss akan memberikan keringanan kepada penduduknya seperti potongan pajak atas penghasilan dari penduduk tersebut, pengurangan sekaligus atas pajak Swiss, atau pembebasan sebagian atas dividen, bunga atau pembayaran untuk jasa tersebut dari pajak Swiss. Swiss akan menentukan keringanan yang dapat diterapkan dengan mengatur prosedurnya berdasarkan ketentuan-ketentuan negara Swiss sehubungan dengan pelaksanaan konvensi-konvensi internasional Konfederasi Swiss untuk penghindaran pajak berganda. Contohnya yaitu ada ketentuan umum P3B pada negara Swiss. Perjanjian penghindaran pajak antara negara Indonesia dan Swiss ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda atas penghasilan dari penduduk masing-masing negara. Pajak yang berlaku di Indonesia merupakan pajak penghasilan atau PPh, termasuk pajak perusahaan dan pajak pemotongan, sedangkan Swiss mengenakan pajak federal, kantonal, dan komunal atas penghasilan. Tarif pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10% dari jumlah bruto dividen. Bunga yang dibayarkan oleh Swiss juga dikenakan pajak maksimum 10%. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.